Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua. Jadi di sini kita akan membahas kembali tentang metode statistika kayak gitu. Nah, metode statistika yang kita gunakan pada saat ini yaitu value at risk. Kalau sebelumnya kita membahas seperti ANOVA, regresi, korelasi, cluster, itu termasuk metode yang cukup umum ya, bisa digunakan di berbagai bidang. Sedangkan value at risk sendiri kita akan menggunakannya di bagian keuangan, atau kita fokusnya ke statistik keuangan kayak gitu. Jadi value at risk sendiri digunakan untuk mengukur resiko kayak gitu ya, resiko kerugian. Pada video kali ini kita akan membahas kira-kira berapa sih kerugian maksimum yang bisa kita terima gitu ya, yang kira-kira bisa kita alami dari sebuah pembelian saham kayak gitu. Nah, mungkin di video yang akan datang ada yang akan kita bahas kembali value at risk atau resiko kerugian dalam membeli obligasi. Namun pada saat ini kita akan fokus kepada saham. Dan pada video kelima ini kita akan menggunakan satu saham aja. Entah itu BCA, BRI, Telkom atau apapun itu. Sedangkan di video ke-6 nanti kita akan membahas portofolio saham. Nah, value at risk sendiri itu banyak sekali ya jenisnya. Dan pada kesempatan kali ini kita menggunakan 3 aja, yaitu value at risk distribusi normal, value at risk test student, dan value at risk historical simulation. Nah, kita tahu bahwa di statistika banyak yang namanya distribusi. Nah, distribusi normal dan test student itu sebenarnya cenderung mirip. Dan ini kita melihat ada gambar distribusi normal dan juga T yang memiliki berbagai kurtosis atau yaitu bentuknya meskipun simetris tapi nggak sama. Ada yang kita lihat gambar bagian kiri yang termasuk leptokurtik atau standar deviasinya itu kecil gitu ya, atau ramping, dia cenderung tinggi. Nah, mesokurtik itu cenderung ideal ini karena dia itu nggak terlalu runcing ke atas dan juga nggak terlalu melandai kayak yang platykurtik. Nah, sedangkan di gambar kanan kita melihat bahwa Z distribution itu standar normal. Jadi kan di distribusi normal kita tahu memiliki 2 parameter yaitu mu dan sigma atau varian gitu. Mu-nya sendiri untuk standar normal adalah 0 dan variannya 1. Jadi bentuknya kayak gitu. Nah, test student sendiri bentuknya lebih landai ya. Semakin besar N-nya itu akan cenderung mendekati distribusi normal. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan var untuk test student juga? Kenapa nggak cuma value at risk normal aja gitu? Karena var test student itu digunakan untuk mengatasi kekurangan var distribusi normal karena ekornya terlalu kecil kayak gitu. Nah, nanti kita lihat penerapannya gimana. Nah, ini rumusnya untuk value at risk sendiri. Ada var normal, var T, dan var historical simulation. Kita bisa melihat rumusnya bahwa var itu dengan parameter HP 1 min alpha ya gitu ya. Itu sama dengan min Z 1 min alpha dikalikan dengan akar HP dikali sigma R kali SO. S0 ya. Ini ada tanda kurung tutup, tapi sebenarnya itu dihilangkan, itu kesalahan saja. Yang setelahnya sigma atau varian itu. Nah, bagaimana sih kita mendapatkan angka-angka itu? Kita pertama membahas Z-nya dulu. Z 1 min alpha itu kita dapatkan dari tabel distribusi normal dengan alpha yang ditentukan oleh peneliti. HP itu holding period atau seberapa lama kita mengkeep atau menjaga atau memiliki saham tersebut. Misalkan kita punya saham itu belinya 1 hari, kita jual besoknya gitu ya, berarti holding periodnya 1 hari gitulah. Berarti akar 1. Nah, misalkan kita 5 hari, kita beli saham Senin, kemudian kita jual Jumat gitu ya. Holding periodnya 5 gitu. Nah, sigma R sendiri adalah varian dari si return saham yang kita akan beli kayak gitu. Nah, S0 sorry ya. S0 ini merupakan modal awal. Misalkan kita punya uang 1 juta gitu, itu modal awal. Nah, bedanya dengan var T sendiri menggunakan distribusi T sehingga Z-nya diganti T ya. T V 1 min alpha, V-nya merupakan derajat bebas atau banyaknya data, yang lain sama holding period dan modal. Dikalikan juga dengan V min 2 per V, itu diakarkan. Dengan V merupakan derajat bebas dari distribusi T. Kemudian yang terakhir, var historical simulation
Ini kita cuma V0 itu sama dengan S0 ya, sama aja itu model dikali persentil ke alfa dikalikan dengan akar T. Sebenarnya T-nya yang di sini merupakan banyaknya data. Jadi yang historical simulation tidak menggunakan distribusi apapun. Oke, kita langsung menuju ke RStudio untuk penerapannya. Kita akan melihat bahwa saya menggunakan library readxl lagi untuk memanggil data. Karena bentuknya merupakan Excel ekstensinya ya. Kemudian kita view data mentahnya. Kita punya date, tanggal apa ini ya? Yaitu tanggal-tanggal ketika saham itu closing kayak gitu ya. Ini Telkom, harganya aslinya, kemudian return dari Telkom, yaitu ya selisih harga ya. Maksudnya kayak apa namanya? Harga besok dikurangi harga sekarang kayak gitu. Kemudian ini ada waskita ya, WSKT. Kemudian ini returnnya sama juga, ini UNVR, Unilever, dan returnnya juga. Mohon maaf kalau singkatannya mungkin salah, saya kurang hafal juga singkatan dari saham. Oke, kemudian kita cuma mau butuh datanya yang returnnya aja buat VAR itu. Sehingga kita menggunakan ini, return Telkom, return waskita, dan return Unilever. Jadi kita menggunakan data baris 2-40, karena tadi kan baris satunya NA ya, nggak ada angkanya, karena return kan yang baris pertama pasti kosong. Nah, kemudian ini kolom ke-357, yaitu kolom-kolom yang return aja, tapi kolom-kolom yang harga asli udah dibuang sama tanggal. Kemudian kita menggunakan ini RTLKM return Telkom sama dengan data underscore var, ini merupakan nama data frame kita. Kemudian kita ambil semua baris sehingga kita kosongi sebelum koma, dan setelah koma kita tulis 1 karena kita mau ngambil kolom 1. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengambil atau mencari nilai var value at risk dari si Telkom aja kayak itu. Karena ini var tunggal, var single ya. Kayak gitu. Kita ini selanjutnya ada data sama dengan RTLKM dolar. Ini petik ya, RTLKM. Maksudnya tadi kan RTLKM yang di sini itu bentuknya data frame. Nah, sedangkan saya pengen berbentuk vektor datanya, sehingga saya menggunakan sintaks seperti ini. Oke, kita run ya. Saya nge-wrap juga ternyata ya. Kemudian saya mencari panjang datanya, sehingga length ya pakainya. Kalau pakai data frame, n row. Kemudian kita mencari min dari data, standar deviasinya, min ya, mean. Terus standar deviasi ya SD sintaksnya. Kemudian kita mau mencari var untuk Z dan var untuk T. Var untuk Z itu var distribusi normal. Dan T itu ya var untuk distribusi T. Nah, kemudian Z sama dengan G norm. G itu adalah kuantil. Jadi kita mau ngambil kuantil ke 0,05. 0,05 itu alfa yang ditentukan oleh peneliti. Jadi kalian pengen berapa taraf kesalahannya, misal 1% ya, 0,01. Nah, kita ya berarti kuantil distribusi T. Nah, sedangkan kalau normal ini kan nggak ada embel-embel ya, cuma alfanya aja. Kalau si distribusi T, kuantilnya butuh parameter lagi, yaitu panjang datanya. Maksudnya derajat bebasnya, yaitu N ya. Kita coba run. Nah, holding periodnya ini kalian mau keep berapa lama? 7 hari atau seminggu? Boleh. Atau 10 hari, 100 hari, atau menghitung hari ya. Lagu itu. HP-nya satu aja. Nah, maksudnya ini adalah holding periodnya satu hari. Jadi kita beli dan kemudian udah dijual besoknya. Gak usah lama-lama lah. Kayak gitu. Kayak hubungan gak usah lama-lama. Kemudian modelnya misalkan berapa ini? 1 juta ya model saya ya. Oke, run. Nah, penghitungannya var Z atau var normal itu kita minus karena kerugian. Kemudian modal dikali dengan square root HP, square root holding period tadi, dikali dengan kuantil si distribusi normal Z, dikali dengan standar deviasi kayak gitu. Kemudian kita mencari nilai value at risk bagi distribusi T.
Nah, kita sama modal square root HP sama ya. Kemudian Z-nya diganti T aja. Kemudian S, standar deviasi sama. Nah, bedanya cuma ini kan. Ini Z, ini T. Karena beda kuantil, beda jenis distribusi. Sama di belakangnya ada square root N-2 per N. Bedanya ini rumusnya. Kita run dua-duanya. Nah, kemudian kita udah dapat tuh var Z, var normal dan var T. Sebenarnya udah selesai untuk dua var tersebut, tapi kita kan mau ngitung satu lagi ya untuk var historical simulation. Nah, caranya gimana? Kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Jadi data urut sama dengan sort ya, kita mengurutkan. Sebenarnya gampang sih, bahasa pemrograman sekarang itu udah seperti bahasa Inggris. Kalau dulu kan masih biner ya, susah. Sekarang alhamdulillah udah bahasa tingkat tinggi, udah mirip lah dengan bahasa Inggris. Jadi ini nama data kalian yang dulu sebelum diurutkan, kemudian decreasing false karena kita mau mengurutkan dari kerugian terbesar ke keuntungan terbesar. Nah, udah di run, kita cari juga kuantilnya. Kuantilnya itu, kalau tadi kan kuantil T ini, karena distribusinya T. Kuantil normal karena distribusinya normal. Karena ini nggak pakai distribusi, pakai kuantil full ya. Nggak ada embel-embel distribusi. Kemudian datanya apa, alfanya berapa. Nah, udah di run. Kita cari var historical simulation pakai modal kali key, kuantilnya, kali square root HP. Square root itu kan akar ya. Akar kuadrat dari HP, halting period. Udah semua. Sekarang kita coba menampilkan hasilnya ya. Var apa aja tadi? Var Z, var T, sama var HS ya, historical simulation. Loh kok nyambung-nyambung? Nah ini ya, kita run. Jadi kerugian maksimal apabila kita punya modal 1 juta, kemudian dibelikan saham Telkom, dengan kita mengkeep atau menjaga dalam waktu 1 hari, kita maksimal loss-nya berapa ruginya. Itu kalau dengan distribusi Z, kemungkinan kita rugi itu 21.824 rupiah kayak itu. Nah, sedangkan dengan VARTE ini kerugian maksimumnya mungkin kita sekitar 21.000 ya. Kemudian ini juga 21.000 ya, sekitar 21 sampai 22 ribuan lah kita kemungkinan akan merugi maksimal kayak gitu ya. Jadi itu cara pengukuran kalau kalian pengen beli saham kayak gitu kan. Kira-kira saya bakal rugi berapa ya kalau misalkan saya nggak tahu teori pembelian saham kayak gitu kan. Mungkin kalian takut gitu kan, kira-kira rugi maksimumnya berapa. Kalian bisa menggunakan value at risk kayak gitu. Tapi ini untuk satu saham. Apabila kalian ingin menggunakan beberapa saham, maka kalian harus menggunakan portofolio, VAR portofolio yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, mungkin itu saja. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.